Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Nadia, juga Sohibul Bait Ibu Kohan ya, Mbak Yani sebagai Ketua Majelis Taklimnya, koordinatornya, ibu-ibu sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih punya banyak kesempatan untuk bisa menikmati berbagai karunia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan karunia ini mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ibadah kita, bisa meningkatkan syukur kita, meningkatkan bekal kita untuk bisa mengantarkan suami kita menjadi suami yang bisa bertanggung jawab di hadapan Allah dunia dan akhirat, mengantarkan anak-anak kita agar mereka memiliki masa depan yang baik di dunia maupun di akhirat, dan juga melaksanakan amanah dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh negara maupun oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umatnya yang setia melaksanakan ajaran agamanya dan bisa mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ibu Nadia, Ibu Konjen yang sudah menjemput saya dalam kesibukannya. Mudah-mudahan jadi amal solehnya dan berpahala di sisi Allah. Ibu-ibu, tentang peran ibu dalam keluarga, khususnya dalam mendidik anak-anak, sangat besar sekali. Karena ibulah yang menentukan keberhasilan anak itu nanti punya masa depan dan bisa menjadi ahli surga. Ibu yang akan menentukan dengan visi dan misinya anak-anak ini akan besarnya seperti apa. Ya, anak-anak ini nanti ketika mereka sudah dewasa bertanggung jawabnya kepada siapa dan melaksanakan ya perannya sebagai anak, sebagai hamba Allah, ya, sebagai anggota masyarakat dan mungkin sebagai pekerja dalam perusahaannya. Ibulah yang akan memberikan warna karakter pada setiap anak. Belum tentu seorang ibu bisa memberikan warna karakter pada anak itu sama, dari anak pertama sampai anak terakhir. Tergantung dari pengorbanan dia, dari mulai dia ketika hamil, ketika anak itu sudah lahir, dan ketika membesarkannya sampai dewasa. Kalau ibu dari mulai hamilnya sudah mulai banyak berkorban untuk anak, katakanlah ketika hamil walaupun nyidam dia bisa bersabar, bisa ikhlas ya, sekaligus memperbaiki ibadahnya dengan baik, maka sudah mulai meneteskan warisan yang baik kepada anak. Karena warisan yang kita berikan kepada anak tidak hanya ketika anak sudah lahir, sudah dewasa dan meninggalkan apa yang kita berikan pada mereka, tapi dari mulai anak masih janin dalam rahim kita sudah mulai banyak mewariskan ya tabiat, sifat dan karakter kita masing-masing. Jadi bisa jadi anak pertama, karena ini anak yang sangat didambakan, kita begitu respect sekali dengan semua perkembangan anak dalam janin kita. Begitu lahir pun ya, perkembangan hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan pun demikian. Tapi belum tentu nanti anak yang kedua dan ketiga dan keempat. Anak pertama karena masih satu, bisa sabarnya banyak, ikhlasnya bisa banyak. Tapi nanti sudah anaknya banyak, belum tentu sabarnya seperti ketika menghadapi anak yang pertama. Tapi kita ingat ya, kalau kembali kepada konsep Islam, bagaimana Islam memandang anak ya. Kalau menurut pandangan Islam, anak ini yang pertama adalah amanah. Amanah dari Allah kepada kita semua. Sehingga ibu-ibu menyadari banyak orang ya yang sudah punya suami, hubungannya juga harmonis, tapi bisa jadi tidak punya anak. Kalau Allah belum memberikan amanahnya, sampai dia sudah katakanlah keluarkan modal banyak, ya, belum tentu dia bisa menghasilkan ya, katakanlah kesempatan untuk bisa menemukan adanya ya sperma dengan sel telur. Walaupun sperma itu sampai mengandung jutaan ya, katakanlah sel yang bisa dipertemukan dengan sel telur, tapi kalau Allah tidak menghendaki tidak akan pernah bisa, walaupun yang mau bertemu sangat banyak jumlahnya. Tapi kalau Allah berkehendak, subhanallah, Allah ingin berikan amanahnya kepada kita, maka bisa jadi tanpa ada usaha apa-apa berhasil. Tapi kita ingat, amanah ini bukan cuma sekedar amanah fisiknya. Kalau amanah fisiknya, ibu-ibu perannya tidak terlalu besar.
Karena sudah ada dalam tanggung jawab Allah. Tidak ada satu makhluk pun di bumi kecuali Allah bertanggung jawab memberikan rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, dalam surat Ar-Ra'd Allah menyebutkan tidak ada satu makhluk pun di bumi kecuali Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan rizkinya. Jadi kalau masalah pertumbuhan fisik, ibu tidak terlalu berat tanggung jawabnya. Apalagi ketika suami sudah mulai bekerja, ada penghasilannya, rizkinya diberi, termasuk pada anak kita. Dan pertumbuhan anak itu sendiri, kita merasakan kok kontribusi kita nggak banyak ya. Misalnya dari anak mulai lahir sampai dia bisa menghisap puting kita sama sekali tidak pernah memberikan pelatihan pada mereka, tidak pernah memberikan contoh pada mereka. Begitu mereka lapar ketika masih bayi, diberikan puting susu ibu langsung menghisapnya, tidak ada pelajaran sama sekali dari kita. Anak ketika sudah lelah, dia berbaring terus supaya nanti tidak lecet punggungnya, tiba-tiba dia bisa miring, nggak diajarin sama kita, miring nak gitu ya. Artinya semua itu benar-benar tanggung jawab dari Allah. Sampai ketika mereka besar, bisa berjalan, bisa berdiri, kontribusi kita itu boleh katakan kecil sekali. Amanah yang paling berat justru amanah menjaga hati nuraninya. Karena di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah memberitahu kepada kita semua bahwa saat janin itu usia 4 bulan dalam rahim ibu, Allah mengadakan sumpah kepada setiap janin. Ya. Apakah orang tuanya muslim maupun non-muslim, setiap anak dalam rahim ibu usia 4 bulan, ketika Allah meniupkan ruhnya, Allah langsung mengadakan sumpah pada mereka. Alastu birabbikum. Allah bertanya pada setiap janin itu, apakah kamu akan mengaku bahwa aku adalah Tuhanmu dan akan menyembah aku? Kita tidak pernah memberikan pelajaran pada anak-anak kita, masih janin ya, kita juga bahkan nggak ada interaksi langsung. Tapi Allah sudah memberikan pelajaran langsung dengan fitrahnya. Kata mereka, bala syahidna, ya Allah kami bersaksi ya akan bertuhan kepada kamu dan beribadah kepada kamu. Nah inilah yang harus kita jaga, menjaga hati anak-anak kita agar selalu bertuhan kepada Allah, beribadah kepada Allah. Makanya tidak ada anak yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah ya. Ibunya lah, bapaknya lah yang akan membuat dia muslim ya, Najasi atau Nasrani. Jadi tergantung kita semua, peran kita di mana bisa menjaga, merawat hati nuraninya agar tetap menjadi orang yang beriman dan beribadah kepada Allah. Nah amanah ini yang harus kita jaga dari mulai kita semenjak masih hamil, sehingga pada saat kita hamil sholatnya harus rajin, walaupun nyidam, walaupun pusing gitu ya. Baca Qur'annya harus rajin, karena ini akan menjadi ya, rekaman khusus ya dalam pendidikan secara tidak langsung pada anak-anak kita. Kalau orang-orang yang non-muslim saja mengakui bahwa sekedar memperdengarkan musik klasik bisa membuat anak itu cerdas gitu ya, apalagi kalau ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran itu apabila dibacakan akan ya menambah iman. Jadi walaupun anak akalnya belum tumbuh, tapi hatinya sudah diberi ruh itu, jiwa itu di situ ada mengandung hati nurani. Saat itulah ketika ibu banyak membacakan Al-Quran, rajin sholat, ya, rajin zikir, maka itu sudah menjadi rekaman khusus bagi anak-anaknya ke dalam hatinya langsung. Nah ini amanah ini kita jaga sampai ketika mereka lahir. Jangan lupa pendidikan yang paling mendasar sebelum kita mengajarkan ilmu-ilmu tentang ya, pengetahuan umum, maka ilmu agama ini akan sangat penting, karena itulah basis yang paling utama ya ketika nanti mereka dewasa dan mereka hidup mandiri. Ketika mereka sudah tidak bisa lagi bergantung kepada kita karena mereka sudah dewasa, tidak ingin banyak didikte, tidak ingin banyak diperintah, dinasehati, maka kita percayakan agama yang kita didik dari semenjak kecil itulah yang akan menjadi ya petunjuk bagi mereka dalam ya berinteraksi dengan siapapun.